Halo teman-teman, sebelum mendengarkan kelanjutan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bulan episode 19 part 2. Kejadian cepat itu mengubah situasi meski tidak banyak. Putri tetua kampung membaik setengah jam kemudian. Tubuh dan bibirnya yang biru berangsur normal. Dia kembali sadar, disambut tepuk tangan orang-orang yang berkerumun. Dua anaknya yang masih balita memeluk ibunya yang siuman. Juga tetua kampung, ayahnya, berseru penuh syukur berkali-kali. "Kalian dari mana saja? Aku membutuhkan kalian di sini." Aku mendelik ke arah Ali dan Sally yang akhirnya ikut bergabung denganku dan Ili. Sally menunjuk si biang kerok sumber masalahnya. Ali balas melotot menyalahkan Sally. Tetapi setidaknya mereka berdua tidak melanjutkan pertengkaran saat tahu aku sudah berhasil membantu korban gigitan ular berbisa. Penduduk perkampungan tetap ingin mengusir kami. Mereka tidak peduli kalau kami baru saja menolong salah satu penduduk mereka. Tetapi tetua kampung setelah didesak tabib juga putrinya yang kami selamatkan, akhirnya memutuskan kami bisa singgah sebentar. Itu pun hanya di rumah tabib, selama 1 jam, tidak lebih. Tabib akan menyediakan makanan untuk kami. Aku menghela napas lega, itu lebih dari cukup. Siapa pula yang mau berlama-lama di perkampungan tidak ramah seperti ini? Mereka GR sekali. Ali mendengus saat tahu kesepakatan tersebut. Aku sebenarnya hendak tertawa melihat wajah kesal Ali, tapi urung, nanti penduduk perkampungan salah paham, menyangka aku menertawakan mereka. Tabib tersenyum kepada kami. "Mari anak-anak, kalian bisa ikut ke rumahku." Dan di bawah tatapan penduduk yang masih masyghul, tidak terima, kami melangkah mengikuti tabib. "Namaku Dena Taraneda 3. Kalian bisa memanggilku Dena. Kerabat dekat, sahabat baik, atau orang yang kita hormati selalu bisa memanggil dengan nama pendek. Aku sangat menghormati keputusan kalian tadi untuk membantu." Tabib tua itu memperkenalkan diri setiba di rumahnya. Bau obat-obatan tercium di sekitar kami. Ada banyak tumbuh-tumbuhan, terutama jamur yang disusun rapi di lemari terbuka. Juga alat penumbuk obat. Aku minta maaf atas sikap penduduk, tapi itu ada penjelasannya, Nak. "Ah, iya. Kalian harus segera makan. Akan kusiapkan. Kita bisa bicara sambil makan." Tubuh tua itu cekatan menghidangkan makanan di atas piring-piring. Aku menghela napas lega menatap meja. Menu makanannya sama persis seperti yang sering dihidangkan di rumah. Nasi. Ali yang sepertinya berhasil melupakan marahnya sejenak kepada penduduk berbisik kepadaku. "Rah, jauh sekali kita pergi ke dunia paralel hanya untuk makan nasi." Aku nyengir mengangguk. Setelah rasa sedih kehilangan harimau, selera makan kami pulih. Sally yang sejak pagi tidak lapar juga makan dengan lahap. "Kenapa penduduk sini marah sekali saat mengetahui kami peserta festival?" Aku bertanya memecah kasihkan makan. "Itu sederhana penyebabnya, Nak. Tapi penduduk kampung tidak bisa melupakannya." Aku menatap Dena Taraneda 3. "Apa penyebabnya?" "Itu karena 10 tahun lalu bunga pertama itu mekar persis di persawahan kami." Tanganku yang menyuap makanan terhenti. "Sungguh?" Dena tertawa mengangguk. "Bunga matahari pertama mekar itu bisa ada di mana saja. Kita tidak pernah tahu. Tidak ada yang bisa menebaknya, Nak. 10 tahun lalu tumbuhan itu persis mekar pada pagi hari saat matahari terbit di sawah kami. Kontingen yang menunggang banteng yang pertama kali menemukannya. Kami bahkan masih sibuk di rumah masing-masing. Aku masih asik menumbuk obat-obatan. Saat kami tahu semua penduduk beramai-ramai ke petak sawah ingin menonton, bunga itu indah sekali, berkilauan ditimpa cahaya matahari pagi. Aku tidak akan pernah melupakan betapa memesona bentuknya. Beberapa menit kemudian, sebuah kapsul terbang datang ke persawahan. Ketua dan anggota konsil turun dari kapsul, lantas para penunggang banteng mencabut bunga tersebut kembali ke kota Ilyas.
Fakta bahwa bunga pertama itu mekar di sawah kami membuat kami sangat bangga. Negeri ini luas sekali, tapi bunga itu memilih mekar di sawah kami. Itu kabar baik. Hingga masalah baru datang. Entah dari mana datangnya. Beberapa hari kemudian puluhan kapsul terbang datang ke perkampungan ini memenuhi langit-langit persawahan. Kapsul itu sembarangan mendarat di sawah kami. Mereka adalah turis dari kota Englos dan kota-kota besar seluruh negeri. Jumlah mereka banyak, semakin hari semakin bertambah. Siang, malam, tidak kenal waktu, hilir mudik. Sebagian dari mereka hanya ingin melihat lokasi, sebagian lagi membawa segenggam tanah dari sawah kami seperti souvenir. Negeri ini sudah lama sekali mengalami ketimpangan. Orang-orang yang tinggal di kota memiliki pengetahuan dan teknologi maju, sedangkan kami masih hidup dengan cara lama. Mereka tidak pernah menghormati penduduk perkampungan, menganggap kami terbelakang. Mereka tidak peduli jika kedatangan mereka mengganggu. Berbulan-bulan sawah kami rusak. Berbulan-bulan kehidupan kami terganggu. Kebanggaan bahwa bunga itu tumbuh di sawah kami langsung musnah, digantikan kebencian. Itulah kenapa saat melihat kalian datang mengaku peserta kompetisi festival bunga matahari, penduduk langsung berseru-seru marah. Rasa-rasanya baru kemarin sore peristiwa itu terjadi. Kami butuh bertahun-tahun mengembalikan persawahan ini menjadi seperti sedia kala. Sederhana sekali bukan penyebabnya? Aku mengangguk perlahan, kembali menyendok makanan. Omong-omong, sejak tadi aku tidak melihat hewan tunggangan kalian. Dena Taraneda 3 bertanya. Sally terdiam, wajahnya sejenak suram. Dia tidak semangat menerjemahkan percakapan. Aku ikut sedih mendengarnya, nak. Tanpa hewan tunggangan, kalian akan mengalami kesulitan besar mengelilingi seluruh negeri. Dena Taraneda 3 menatap kami prihatin. Setelah Sally menjelaskan apa yang terjadi dengan harimau kami. Meja lengang sejenak. Kami menghabiskan makanan di atas piring. Bagaimana kalian memperoleh obat penawar racun tadi? Apakah kalian membuatnya sendiri? Dena Taraneda 3 memecah suasana kaku, bertanya lagi. Aku menggeleng. Seorang pemburu memberikannya sebagai hadiah. Jika demikian, itu hadiah yang amat spesial. Obat penawar itu dibuat dari ekstrak jamur langka. Menemukan satu jamurnya saja seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kamu butuh puluhan jamur untuk membuat cairan sebanyak itu. Belum lagi kesulitan dan kesabaran saat mengambil cairan dari jamur. Itu tidak mudah. Aku tahu sekali soal jamur. Karena setiap hari aku membuat obat-obatan dari jamur. Aku mengangguk. Sekitar ruangan kami menunjukkan hal itu. Rumah Dena Taraneda 3 dipenuhi koleksi jamur kering. Aku sudah hampir 50 tahun menjadi tabib. Di persawahan kami ada banyak hewan berbisa. 1-2 bisa diobati dengan racikan obatku, tapi lebih banyak yang tidak. Setiap tahun selalu ada penduduk yang digigit ular atau kalajengking. Sebagian besar meninggal. Itu menyedihkan sekali. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dena Taraneda 3 bercerita dengan suara sedih. Waktu 1 jam nyaris selesai. Makanan kami sudah habis. Pintu rumah Dena diketuk. Tabib tua itu melangkah membukakan pintu. Jangan-jangan mereka hendak mengusir kita. Waktunya habis, Ali berbisik. Tapi itu bukan penduduk yang marah-marah. Istri tetua kampung dan anaknya yang terkena gigitan ular berbisa datang membawa bungkusan kain besar perbekalan, berisi makanan dan keperluan lain. Hanya ini yang bisa kami sediakan sebagai ucapan terima kasih telah menyelamatkan putri kami. Istri tetua kampung menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak bisa lama, dia harus segera pamit. Bilang bahwa dia diam-diam menyiapkan perbekalan itu. Aku menerima perbekalan itu, mengucapkan terima kasih. Kami juga sepertinya harus segera pergi sebelum waktu 1 jam habis. Tapi ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku memikirkan cerita Dena Taraneda 3 soal ular berbisa itu. Aku memutuskan mengeluarkan botol kecil dari saku. Untuk kalian, aku menyerahkannya kepada Dena Taraneda 3. Astaga, kamu serius? Dena Taraneda 3 berseru. Tidak percaya. Aku mengangguk. Kalian lebih membutuhkan obat ini agar tidak ada yang meninggal setiap tahun. Kami tidak membutuhkannya karena pakaian yang kami kenakan melindungi kami dari gigitan ular
atau hewan melata berbisa lainnya. Dena Taraneda 3 gemetar menerima botol kecil itu. Ini benda berharga sekali, nak. Setetes cairan biru ini cukup untuk mengobati bisa paling berbahaya. Aku tersenyum mengangguk. Kalian sungguh mulia. Dena Taraneda 3 menyika matanya yang berkaca-kaca. Penduduk kami mengusir kalian, meneriaki, memaki. Tapi lihatlah, kalian membalasnya dengan memberikan obat yang sangat kami butuhkan. Kalian berbeda sekali dengan orang-orang kota lainnya. Kalian seperti datang dari dunia lain. Aku terdiam, saling lirik dengan Ali. Kami memang datang dari dunia lain. Kami bersiap pergi, ini membawa bungkusan perbekalan. Sebentar, Dena Taraneda 3 menahan langkah kami. Kalau orang tua ini boleh bertanya, apa petunjuk berikutnya yang kalian cari? Petunjuk? Iya, aku tahu kalian harus menemukan petunjuk sebelum menemukan bunga mekar itu. Kalian menuju area ini. Itu berarti petunjuk tersebut ada di kawasan ini. Aku menghabiskan waktu berpuluh tahun mengelilingi daerah sini untuk mencari jamur bahan obat-obatan. Mungkin aku bisa membantu kalian dengan pengetahuan terbatasku. Setidaknya dengan begitu aku bisa membalas budi baik atas hadiah botol obat ini. Aku mengangguk, itu mungkin amat membantu. Kami mencari sesuatu yang bersinar dalam gelap. Sesuatu yang bersinar dalam gelap. Dena Taraneda 3 mengulang kalimatku mulai berpikir. Sesuatu yang ganjil, unik, atau hanya muncul dalam periode tertentu. Aku menambahkan informasi. Dan dalam jumlah banyak. Dena Taraneda 3 bertanya. Iya, dalam jumlah banyak. Mungkin ratusan ribu. Aku sepertinya tahu. Wajah Dena Taraneda 3 terlihat cerah. Tidak salah lagi, pasti itu petunjuk yang kalian cari. Aku menatap Dena menunggu. Di wilayah selatan, tidak jauh dari persawahan ini ada lembah yang luas. Lembah itu kosong, hanya rerumputan meranggas kering. Bebatuan keras, tapi setiap 4 tahun sekali, lembah kosong itu berubah menjadi padang rumput, menjadi padang jamur. Dari balik bebatuan tumbuh banyak sekali jamur. Itu bukan jamur yang kuperlukan untuk meracik obat-obatan, karena justru sebaliknya, jamur itu beracun. Tapi mungkin jamur itulah yang kalian cari. Jamur itu bercahaya saat malam. Ratusan ribu jumlahnya, memenuhi setiap jengkal lembah kerlap-kerlip indah. Jamur-jamur itu hanya tumbuh beberapa jam saja. Mereka di bebatuan persis tengah malam. Kemudian layu sendiri saat pagi tiba. Pergilah ke sana malam ini, aku yakin sekali kalian akan melihatnya. Aku berseru riang, itu petunjuk yang kami cari. Terima kasih, Dena. Aku memegang lengan tabib tua itu. Tidak, nak. Hadiah yang kamu berikan jauh lebih berharga dibandingkan pengetahuan terbatasku. Berhati-hatilah dengan jamur itu, karena jika tersentuh, jamur itu akan meletup mengeluarkan racun, kemudian seperti kartu berbaris yang dirobohkan, letupannya akan merambat ke jamur-jamur lain, merambat kemana-mana dengan sangat cepat. Racunnya tidak membunuh, tapi jika terkena mata, bisa membuat buta. Hanya hewan tertentu yang kebal racun jamur itu. Selamat jalan. Aku sekali lagi mengucapkan terima kasih, lantas bersama yang lain keluar dari rumah Dena Taraneda 3. Penduduk masih beramai-ramai menonton kami melangkah di pematang sawah. 1-2 masih berseru-seru marah, seperti mengusir kami. Iya, kami pergi, siapa pula yang mau tinggal di sini? Ali balas berseru ketus, sama-sama berteriak dalam bahasa yang tidak dimengerti satu sama lain.